Hai guys, welcome to my YouTube channel bersama Om Jeren. Jadi hari ini kita akan mencari tahu bagaimana how to solve Rubik's Cube 3x3 ya, 3x3 ya. Jadi yang pertama itu teman-teman harus tahu ya bagaimana Rubik's Cube ini berbentuk ya. Ini adalah susunan aslinya yang sudah diselesaikan. Jadi ini Rubik's yang di atas ya, ada logonya ini. Jadi ini selalu menjadi satu urutan ya, jadi dia nggak akan berpindah warna. Di atas putih, di bawah pasti kuning ya. Di samping di sini merah, samping sebelah kanannya adalah biru. Nah, samping sebelah kirinya merah adalah hijau. Nah, di belakangnya merah adalah orange ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 warna. Jadi ini adalah six sides ya. Jadi 6 sisi ya, 6 sisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi teman-teman itu waktu menyelesaikan Rubik itu perlu tahu ya. Jadi dia itu ada beberapa rumus ya, beberapa rumus. Saya bilang karena saya di sini bikin video YouTube ini kepengen semua teman-teman juga dapat belajar ya, mendapat edukasi bagaimana sih caranya memainkan. Saya belajar hampir 3 hari dengan menonton juga sama di beberapa YouTube channel. Tapi mungkin dari cara saya bermain ini mungkin tidak cepat tapi bisa menyelesaikan. Menurut saya itu yang terbaik, karena saat kita memulai suatu permainan baru kita maunya itu menyelesaikan ya. Kita tidak terpaku pada target waktu seperti yang para profesional lakukan, tutup mata lalu menyelesaikannya. Nah teman-teman yang perlu tahu, saya langsung mulai ya. Ingat untuk subscribe sama like channel saya, dibunyikan juga centang loncengnya supaya saya bisa berkembang. Oke, terima kasih. Nah, untuk yang pertama-tama kita mulai ya dari kubik ini, Rubik kubik ini. Kita harus tahu, kita harus menyelesaikan beberapa bagian ya. Yang pertama saya harus katakan adalah ini adalah layer pertama ya, lapisan pertama. Kita harus selesaikan, setelah itu kita lapis kedua kita baru selesaikan. Nah habis itu yang terakhir baru lapis ketiga kita selesaikan ya. Kita selesaikan supaya dapat berbentuk seperti ini ya teman-teman ya. Nah dan yang saya pelajarin setelah berhari-hari, teman-teman itu harus tahu di sini itu Rubik's Cube ini terbagi menjadi 2 putaran tangan ya, 2 putaran tangan. Yang pertama saya bilang itu putaran tangan kanan. Jadi tangan kanan itu selalu begini ya teman-teman ya. 1, 2 ya. Balik lagi ya. 3, 4. Jadi ini satu step, satu putaran ini ya, putaran tangan kanan ya. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah setelah saya putar-putar ini sudah mulai ngacak nih ya. Jadi sudah nggak bisa bersusunan lagi. Nah teman-teman, setelah putaran tangan kanan, yang kita harus pelajari adalah putaran tangan kiri ya. Putaran tangan kiri. Putaran tangan kiri itu sama metodenya. Cuman sekarang dari tangan kanan kita pindahin ke tangan kiri. Nah, cara genggamnya juga sama ya. Jadi untuk yang tangan kiri ya teman-teman ya. Jadi tinggal diputarkan seperti yang tadi kita lakukan di putaran tangan kanan ya. Sekarang yang kiri. Nah, dari bawah gini kita putar ke atas, kita dorong. Perlawanan jarum jam, kita putar balik lagi. Nah tangan kita yang di atas kan sudah kelihatan nih. Nah setelah itu kita putarkan searah putaran jarum jam ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah menurut saya itu adalah dasarnya, pelajarin dulu ya untuk melancarkan putaran-putaran ini ya teman-teman ya. Kalau saya sih sudah ya lumayan lancar ya. Jadi di sini itu sudah lumayan lancar ya. Jadi teman-teman bisa sambil belajar. Kita sama-sama belajar kok. Saya juga nggak pintar. Cuman di sini saya pengen mengajarkan teman-teman bagaimana cara menggunakannya dengan lebih cepat aja sih ya. Oke, nah, tanpa basa-basi lagi kita langsung mulai ya. Jadi tatapan atas yang putih sama yang bawah kuning. Nah banyak itu yang di YouTube mengajarkan kita supaya membentuk bunga lili ya. Bunga lili dalam arti di sini bunga lilinya itu adalah gini ya teman-teman ya. Jadi yang di sini sebentar ya, saya cari dulu ya. Nah ini namanya make a lily position ya. Lily position ini adalah membentuk
tanda plus ya, tapi dengan kuning di tengahnya ya, dan kiri kanan plusnya itu harus warna putih teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya? Sebenarnya gampang teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau cari yang cross ini ya, teman-teman tuh harus pastikan crossnya biru harus dengan biru, crossnya merah harus dengan merah, hijau dengan hijau, oranye dengan oranye. Yang di bawah nggak usah dipikirin ya. Jadi bagaimana kita menaikkan ini putih-putihnya ini. Jadi teman-teman kalau misalnya mau naikkan itu teman-teman ya, jadi pastikan putihnya itu hadapnya ke bawah, di atasnya kuning, di bawahnya putih ya. Jadi tinggal putar aja gini. Jadi nanti kalau misalnya udah di bawah, jadi kita cari oh ini biru nih. Ya kalau misalnya dia di sini ya udah kita tinggal putar cari biru, terus kita tinggal balik aja. Set. 90 derajat ya, 90 derajat ya, atau setengah putaran ya dari 180 derajat ya. Jadi teman-teman, nah saya sih nggak pakai metode ini teman-teman, jadi saya langsung pakai metode cross putih semuanya. Jadi saya semuanya pakai cross putih ya teman-teman ya. Jadi saya nggak pakai cross yang merah lagi, cross yang kuning lagi. Jadi saya langsung berbentuk cross gini. Nah yang di atas ini saya nggak usah pikirin, saya nggak mau pikirin dia ya. Nah setelah berbentuk ini cross putih, saya pastikan semuanya layer ketiga sama pertama sama kedua ini udah betul ya, merah-merah, biru-biru, oranye-oranye, hijau-hijau. Nah sudah berbentuk begini, sekarang saya akan menyelesaikan keempat sisi ini teman-teman ya. Nah keempat sisi ini bagaimana menyelesaikan? Misalnya saya menyelesaikan yang hijau sama oranye. Nah saya harus mencari ada sisi yang sudut, ada warna hijau, oranye sama putih, karena kan saya mau pindahin putihnya ke sini. Nah saya harus hadapinnya di posisi pas ya, pas di atas dan di bawah ini ya. Jadi yang di atas ini saya mau pindahin ke bawah ya. Ini kan sudah putih, kenapa nggak boleh? Ini nggak sejajar karena ini biru, ini harusnya juga warna hijau. Nah bagaimana cara kita memindahkannya? Kita menggunakan metode putaran tangan kanan ya. Jadi dengan 4 step ya, 4 langkah, terus sampai ketemu dengan warnanya ya. Jadi tidak terbatas ya putarannya berapa kali ya. Berapa kali putar sih Om Jaren? Ya nanti kita lihat aja dapatnya berapa ya. Ini lihat saya coba ya. 1 2 3 4 5. Jangan lupa sudah ketemu, tetap stepnya itu harus diselesaikan. Nah teman-teman ya, nah ini kan sudah ketemu nih, hijau, oranye. Nah sekarang saya pindah lagi ke sini, ini oranye sama biru. Nah oranye sama biru, aduh kalau sudah pas di sini gimana nih? Nah gampang caranya, kamu tinggal geser dia ke atas, kamu pindahin dia ke tempat yang lain ya, nggak usah dipikirin, kamu balikin lagi ya. Jadi nanti kita di sini kan mau cari oranye sama biru. Oranye sama biru nih, oranye sama biru. Nah, oranye sama biru sama putih udah ketemu kan? Nah, kita lakukan lagi gerakan stepnya tadi yang 4 langkah. Tapi berapa kali ya? Nah, kita lakukan aja sampai mereka saling bertemu. Ingat diselesaikan dan biasakan hitung ya. Seperti saya. 1 2 3 4 5 sudah ketemu nih dengan orange biru ya. Nah sekarang saya pindah lagi ke sini ya, kuningnya tetap menghadap ke atas, putihnya tetap menghadap ke bawah ya. Jadi kita nanti harus diperhatikan putih sama kuningnya karena ini adalah dasarnya. Kadang-kadang dia di bawah, kadang-kadang dia di atas ya. Oke, sekarang kita mau cari biru sama merah, biru sama merah sama putih, biru, merah, putih. Oke, sudah dapat ini. Saya sudah siapkan dia di sini di sudutnya untuk dipindahkan. Oke, laksanakan. 2 3 selesai dapat. Nah sekarang merah sama hijau, merah putih hijau, pas posisinya. Jadi saya tinggal laksanakan 1 2 3 4 5 pas. Nah jadi ini layer pertama sudah terbentuk semua teman-teman ya. Jadi gampang, ingat layer pertama itu diselesaikan, jangan pikir mau finishnya dulu ya. Sekarang kita mau selesaikan layer kedua ya, jadi lapisan kedua. Nah ini pasti harus berurut begini warnanya ya. Jadi dia berbentuk huruf T terbalik ya, T pendek ya, T pendek semuanya.
semuanya. Loh ini sudah ada warnanya, ini udah bergabung ya, tapi kan posisinya masih salah. Nah bagaimana sekarang berikutnya kita akan mengisi layer kedua ini atau lapisan kedua ini. Nah teman-teman, berikut saya ajarin. Ingat, karena layer kedua saat kita selesaikan bagian kuning ini akan selalu menghadap di bagian atas ya. Jadi sebelum kita pikirin layer ketiga, saat kita melihat di sini lapisan ketiga yang ada kuningnya, teman-teman nggak usah dipikirin ya. Cari yang nggak ada warna kuningnya. Misalnya warna merah sama biru. Cuman warna merah sama biru saya nggak bisa tempatkan di sini. Saya harus cari lagi karena dia biru. Saya harus cari lagi posisinya pas yang di biru. Ya, pas begini. Nah biru sama merah. Nah biru sama merahnya di mana? Biru sama merah. Oh berarti saya harus memindahkan biru merah ini ke sebelah kanan. Nah apa yang saya lakukan? Yang pertama adalah saya menjauhkan biru sama merah dari tempat yang saya mau pindahin ya. Jadi tidak mungkin saya putar ke sini ya. Putar berlawanan jarum jam. Pasti saya putarnya searah jarum jam untuk menjauhkan dia dari sini ya. Jauhkan dia dari sini ya, betul ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, jauhkan dia dari sini ya. Saat kita putar searah jarum jam, berarti kita menggunakan metode putaran tangan kanan ya. Jadi satu kali putaran aja, 1, 2, 3, 4 ya, 1. Nah tadi kan kita putarnya searah jarum jam, jadi berikutnya juga kita laksanakan pemutaran sisinya. Dari warna biru yang di sini kita langsung putar ke merah ya. Nah setelah putar ke merah teman-teman, kita menggunakan metode pemutaran tangan kiri ya. Jadi kita menggunakan metode ini 1, 2, 3, 4. Nah ya kan, merah sama birunya sudah ketemu kan teman-teman. Jadi ini dasar ya teman-teman ya. Jadi ini adalah basic ya untuk menyelesaikan layer kedua. Nah sekarang saya akan cari lagi. Waduh, di tengah-tengah ini mana lagi? Merah sama hijau. Kebetulan pas ini merah sama hijau. Nah merah sama hijau posisinya di sebelah kiri. Bagaimana caranya? Ingat, kalau dia di sebelah kiri berarti kita harus dorong dia ke kanan. Berarti kalau caranya begitu adalah kita menggunakan metode menjauhkan dia dari tempat yang kita inginkan. Jadi saya akan putar bagian lapisan ketiga berlawanan arah jarum jam ya. Saya menggunakan metode tangan kiri 1, 2, 3, 4 ya. Ingat tadi kan saya kan berarah ini muternya kan berlawanan arah jarum jam. Jadi sama juga tampilan yang hijau ini saya balikkan lagi ke bagian yang merah. Tadi kan saya putarnya pakai kiri ya. Sekarang saya harus menggunakan kanan ya. Kalau tadi saya menggunakan kanan, sekarang harus kiri ya. Ingat itu metodenya ya. Jadi saya metode perputaran menggunakan tangan kanan 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ini lihat, oh sudah jadi ya, sudah jadi ya. Jadi teman-teman itu fokus aja, nggak usah dipikirin ya yang kuning-kuningnya. Cari lagi ya, karena kita masih belum pro, kita mau belajar, kita sama-sama belajar. Jadi itu yang paling penting. Nah ini saya ketemu hijau sama oranye. Nah hijau sama oranye itu penempatannya adalah di sebelah sini, hijau sama oranye. Saya mau ganti yang ini ke yang sini, yang sini ke sini. Yaitu masih saya pegangnya kayak begini. Jadi saya jauhkanlah dia. Jadi menggunakan perputaran bagian ketiga, lapisan ketiga melawan arah jarum jam. Oke. Jadi kalau melawan arah jarum jam adalah menggunakan tangan kiri, putaran kiri ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Ingat, saat saya sudah menghadap di bagian orange tadi ya, berarti kan saya putar ke sana nih, putar ke sini, berlawanan arah jarum jam. Sama juga dengan tampilan kubiknya, kita putar begini ya. Kita putar, hadapnya jadinya ke hijau ya. Hadapnya jadi ke hijau. Sekarang saya menggunakan metode pemutaran menggunakan tangan kanan. 1, 2, 3, 4. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri sudah hampir jadi ya. Jadi ini biru sama oranye. Biru sama oranye. Lah, Om Jaren, ini semuanya kan ada kuning-kuningnya. Bagaimana? Ya anggap aja sekarang kita mau mindahkan ya.
kita ngambil sembarangan warna ya, untuk memindahkan dia dari sini ke sini ya. Jadi saya mau ngambil warna hijau kuning ini pindahin ke sini supaya nanti saya bisa cocokkan warna yang di sini ke tempat yang saya inginkan ya. Jadi saya dorong dia jauh ya, berlawanan jarum jam. 1 2 3 4. Habis itu saya putar lagi dari hadapan warna biru, saya putar ke yang oranye. Jadi saya menggunakan putaran metode tangan kanan 1 2 3 4 ya. Oke, sekarang kan sudah ya. Saya cari ini kan merah kuning, nggak mau saya oranye kuning, nggak mau saya. Nah, oranye biru. Nah, saat ada biru, saya harus cari dia ke bagian yang biru. Nah, ini kan oranye biru yang kita mau pindahin. Nah, sekarang kita mau dari sini mau pindahin ke sini nih. Bagaimana caranya? Betul, putar berlawanan arah jarum jam ya. Jadi begini 1. Oke, menggunakan putaran metode tangan kiri 1 2 3 4. Ingat kita tadi putarnya berarahan lawan jarum jam ya. Jadi kita putar menjadi tampilan warna oranye. Jadi kita menggunakan metode pemutaran tangan kanan 1 2 3 4. Ingat harus diselesaikan. Walaupun sudah ketemu itu, kadang-kadang sudah ketemu tapi nggak diselesaikan, nggak boleh ya. Karena nanti ini berpengaruh banget sama kebiasaan kita ya teman-teman ya. Nah, jadi ini setelah jadi lapisan ketiga ya, teman-teman ya. Ini banyak ini biasa. Nah, saya ketemunya kayak gini nih. Jadi nanti dia ada putaran kayak lurus kuning semua ya. Atau berbentuk R ya, R huruf kecil kayak begini ya. R huruf kecil kayak begini atau cuma satu titik warna kuning di atas. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalnya ketemu yang horizontal ya, jadi bergaris lurus ya, teman-teman cukup puter ya di bagian depannya ini. Jadi menggunakan metode putaran tangan kanan 1 kali. Nah, nanti akan ketemu plus ya, tanda plus. Nah, sekarang kan saya udah mau selesaikan lapisan ketiga. Nah, untuk menyelesaikan lapisan ketiga ini saya harus membentuk cross warna kuning. Nah, kalau ini gampang banget teman-teman. Saya tinggal ngambil ya. Jadi masih tetap ya, ini lapisan di bawah. Sekarang saya menghadapkan bagian kuningnya ke arah saya sedikit. Saya putar 1 putaran menggunakan ini ya, 1 putaran. Oke. Jadi saya menggunakan metode tangan kanan 1 2 3 4. Oke. Selesai ya. Nah, tadi kan saya putarnya berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang saya searah jarum jam, 2 kubik ini ya, 2 layer ini ya saya balikkan. Nah, terbentuklah crossing ya, crossing line-nya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini kebetulan rapi ya. Kadang-kadang pasti ada yang tidak bersamaan, tapi tidak mungkin tidak bersamaan karena kalau sudah berbentuk crossing ini mereka warnanya sudah selaras. Nah, sekarang kita tinggal pastikan aja bagaimana kita menyelesaikan ini. Nah, tahap ketiga ini adalah yang paling gampang-gampang susah ya. Walaupun video saya agak panjang ya teman-teman ya. Saya di sini kepengen menjelaskan Anda harus benar-benar sabar ya. Harus benar-benar sabar. Anda bisa coba pause video saya, habis itu bisa kembangin. Nah, ini sekarang kuning-kuningnya sudah ada sebagian cross sudah di atas ya, ada sebagian yang masih di samping, jadi nggak usah dikhawatirkan. Sekarang adalah kita mencari sisi-sisinya yang bersangkutan. Ini oranye, biru, sama kuning. Saya mau cari oranye, biru, sama kuning. Oranye, biru, kuning. Oranye, biru, kuning. Oranye, biru, kuning. Oranye, biru, kuning. Nah, oke, oranye, biru, kuning. Oranye, biru, kuning. Nah, ini kan sama nih. Ya, jadi nggak usah nggak sama itu Om Jeren. Nah, di sini kan oranye kan di sini, birunya kan di sini. Berarti kan sudah betul ini ya. Nanti kita tinggal otak-atik lagi ya. Kita tinggal rubah tampilannya. Jadi teman-teman nggak usah pusing dulu. Yang pertama cari tahu dulu ini. Berarti kita sudah fix ya ini ya. Jadi untuk mempermudah aja. Nah, kalau ini kuning, biru sama merah. Ini biru sama merah kuning. Wah, sudah klop ini. Ini 2 sudah klop ya. Sekarang bagaimana kalau dia tidak klop? Nanti saya ajarin ya. Jadi ini kuning, merah sama hijau. Wah, ini juga sudah klop. Ini juga sudah klop. Kuning, hijau, oranye yang ada di sebelah sini. Jadi ini semua 4 sisi semua sudah tepat pada posisinya ya. Jadi ini tidak perlu dirubah-rubah. Jadi nanti kalau sudah begini ya teman-teman ya, saya itu sudah gampang untuk menyelesaikannya. Nanti di akhir video saya akan ajarin bagaimana caranya untuk
di sini sudah cocok nih, tapi di sini belum cocok. Nah, kita harus menggunakan satu metode ya, satu metode. Nanti teman-teman pelajarin di next video ya, atau di akhir video ini. Jadi sekarang kita selesaikan dulu, oke? Jadi semuanya sudah tepat pada posisinya teman-teman. Sekarang saatnya kita balik. Kuning jangan di atas lagi, kuning jadi di bawah. Jadi kita putihnya di atas ya teman-teman ya. Kita ambil satu sisi ya, mungkin yang lebih gampang untuk diingat, walaupun ini tidak bersamaan, jadi tidak masalah teman-teman ya. Jadi kita ambil aja orange ya, kuningnya di bawah ya teman-teman ya. Jadi kita ngambil begini ya teman-teman ya, ambil begini, masih begini ya tadi ya, jangan diputar-putar dulu, posisinya jangan dirubah ya. Jadi saya sekarang mau rubah yang sebelah sini ya, yang sebelah sini. Jadi ini sudah betul teman-teman, jadi saya tinggal rubah aja tampilannya ya, posisinya. Jadi bagaimana caranya supaya bisa merubah ya, sekarang kita di tampilan ini ya, warna biru ya. Jadi saya akan menggunakan metode putaran tangan kanan terus menerus sampai dia ketemu ya. Oke, sekarang kita mulai. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3. Kenapa nggak ketemu Om? Ini pasti ada yang salah ya, ini pasti ada yang salah. Nah, di saat inilah kita tidak berkonsentrasi untuk menyelesaikannya, ini pasti akan ketemu. Nah, kalau misalnya dalam posisi begini, saya akan balik lagi, saya akan ulang lagi dari awal ya. Jadi sambil saya ngulang dari awal, saya akan skip dulu videonya, nanti saya akan lanjut langsung ya, yang sudah ketemu 4 sisinya. Nah, sekarang saya balik lagi ke video saya ya. Nah, ini yang tidak berurutan, yang berikutnya yang saya tadi selesaikan ya. Jadi video tadi yang terakhir kita pause, habis itu kita ke level berikutnya ya, teman-teman ya. Sebenarnya itu penyelesaian di layer ketiga aja sih ini. Jadi saya layer ke-1, lapisan 1 sama kedua semuanya sudah selesai. Nah, sekarang kan saya sudah ketemu nih kuning, orange, biru. Kuning, orange sama hijau. Nah, kuning, orange sama hijau itu ada di sebelah sini ya. Ini adalah merah hijau. Merah hijau sudah betul. Nah, sekarang kita akan pindahkan yang di sini ke sini secara diagonal ya, bukan horizontal. Jadi saya selalu menggunakan rumus ini ya. Ingat ya teman-teman ya, sampai dia ketemu ya. Jadi saya akan menggunakan putaran ini ya, rumus putaran tangan kanan 3 kali, lalu putar kubik dari warna biru ke warna merah ya. Habis itu saya menggunakan rumus putaran tangan kiri 3 kali ya. Oke, jadi kita coba ya sekarang ya. 1 2 3. Oke, jadi dari yang biru tampilannya kita putar ke merah. Oke, sekarang saya mau melakukan ini rumus putaran tangan kiri ya, 3 kali ya. 1 2 3. Oke, 3 kali. Nah, ini kan masih sejajar semuanya. Sekarang kita cocokkan lagi. Kuning biru, kuning biru, kuning biru. Di mana ya? Kuning biru oranye. Kuning biru oranye. Nah, di sini nih ya, udah cocok. Ini merah hijau. Ini masih nggak cocok, merah hijau. Ya, oranye hijau. Ini oranye hijau di sini, merah biru di sini. Nah, kita cari ini karena dia posisinya itu harus begini ya teman-teman ya. Walaupun dia diagonal, tapi kita coba selesaikan dengan cara yang lebih tradisional, yang lebih mudah diingat ya. Putaran tangan, rumus putaran tangan kanan 3 kali, putar kubik searah jarum jam ya, satu tampilan ya. Jadi dari merah ke hijau yang sampingnya tetangganya ya. Habis itu putaran tangan kiri ya, rumus tangan kiri 3 kali ya. Jadi sekarang kita mau pindahkan dari sini ke sini, sini ke sini. Oke. Ya. Ini kan kuning, orange sama hijau. Ya, oke. Kita perlahan-lahan aja ya. Jadi yang sudah dapat itu adalah orange biru ya. Jadi ini sudah dapat. Sekarang ini yang belum ya. Hijau merah sama orange hijau. Orange hijau kan ada di sebelah sini ya. Oh ya udah, kita pindahin dulu orange hijau ke sebelah sini. Kita putarin dulu ya. Jadi tampilannya harus begini ya teman-teman ya. Ingat ya, harus begini.
posisinya. Yang kita mau tukar ini, jadi kita tampilin yang di depan kita. Jadi 1, 2, 3. Oke, putar searah jarum jam, putaran tangan kiri 1, 2, 3. Nah, sekarang kita lihat lagi orange hijau. Nah, orange hijau udah ketemu, merah biru, biru orange ini sudah oke. Nah, sekarang tinggal ini aja, ini berdua terbalik. Nah, kan udah gampang kan. Jadi kita melakukan lagi rumusnya yang tadi ya. 1, 2, 3. Oke, putar arah tampilan biru ke tetangganya warna merah. Rumus tangan kiri. 1, 2, 3. Oke, ya. Jadi kita cari lagi sekarang. Nah, merah, hijau, hijau oranye, oranye biru, biru merah. Sudah komplit. Nah, posisinya sekarang juga yang di warna kuning ini masih belum ini ya teman-teman ya, masih belum terbentuk crossing kuning yang kita mau ya. Yang begini ini masih tidak bisa. Yang tadi saya bilang itu ada horizontal, 1 titik kuning dan 1 huruf R kecil. Nah, ini kan tidak berbentuk huruf R kecil karena ada kuning-kuningnya di sini, nggak apa-apa, anggap aja ini nggak ada. Tetap kita harus menggunakan rumus yang tadi. Kita putar ya, kita putar sekali, kita menggunakan rumus tangan kanan. Oke, sorry, kelebihan ya, kelebihan 1 putaran. Habis itu kita putar balik lagi duanya. Nah, ketemu nih ya. Sekarang udah gampang. Ini sekarang orange hijau. Saya balikkan lagi ke sini. Ini hijau sama merah. Nah, ini nggak ketemu nih. Tadi harusnya step saya itu agak sedikit salah. Jadi ini kita fair aja ya. Jadi istilahnya kayak live studio. Jadi kita sambil belajar apa sih kemungkinan yang bakalan kita hadapin ya. Jadi ini hijau kuning nggak cocok ya. Biru merah ini sudah cocok. Orange biru. Di sini. Jadi kita coba pindahin dulu sini deh ya. Dari orange hijau ini sudah cocok, jadi masih diagonal. Coba kita pindahin dulu ya. Kita pindahin dengan cara yang seperti tadi kita belajar. Kita coba pindahin ini 2 sisi karena kan ini nggak cocok ini ya. Kita ini pindah di sini 1, 2, 3. Oke, putar arah jarum jam. Sekarang putaran sebelah kiri. 1, 2, 3. Oke, nah sekarang kita cek lagi. Hijau merah udah ada. Ini merah sama biru kan harusnya tetap di sini ya. Jadi kita selesaikan lagi, kita hadapin aja. Ini kita tukar lagi ya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke ya. Coba kita pastikan lagi. Orange biru sudah ketemu. Hijau ini masih belum matching ya. Jadi ini orange hijau harusnya di sebelah sini. Jadi kita coba tukar ini berdua ya. Orange hijau sebelah kanan. 1, 2, 3. Oke. Tangan kiri 1, 2, 3. Pastikan lagi orange hijau sudah ketemu di kau, sudah merah biru harusnya di sini ya. Kita coba lagi merah biru 2, 3 ya. Oke, 1, 2, 3. Ini orange ya, oke. Hijau orange ini sudah klop, orange birunya sudah klop, biru merahnya sudah klop, hijau merahnya sudah klop. Jadi ini sudah klop semuanya ya. Jadi
Jadi kita sudah klopkan, crosshairnya juga sudah terbentuk. Sekarang adalah kita memindahkan kuning ini menghadap sesama kuning. Oke, ini udah hampir mau selesai nih, kita selesaikan lapisan ketiganya. Jadi sekarang saya akan balik yang kuningnya di atas, sekarang kuningnya ke bawah ya. Saya sekarang mau cari posisinya. Nah, saya nggak putar-putar dulu ya, saya cuma putar keseluruhannya ya. Jadi saya putar, karena kalau ini diputar nanti akan berpengaruh kepada letak posisi mereka masing-masing ya teman-teman ya. Jadi jangan diputar. Jadi kalau misalnya kita mau tukar yang ini, jadi kita langsung fixkan ini adalah gerakan pertama yang kita akan lakukan untuk lapisan ketiga ya. Jadi saya akan putar dengan rumus putaran tangan kanan sampai ketemu kuningnya di bawah ya. 1, 2, 3, 4. Ketemu udah. Oke. Nggak sama warnanya gimana? Nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak usah dikhawatirkan. Jadi kayak begini kalau sudah ketemu, kita kan sekarang tinggal mau cari yang ini nih. Ingat teman-teman, jangan diputar kubusnya ya. Cukup bagian bawahnya aja ya, bagian bawahnya aja diputar sampai ketemu di sisi ini ya. Jadi kita langsung juga menggunakan rumus putaran tangan kanan. 1, 2, ketemu. Oke ya, jadi semuanya sudah komplit. Yeay, sudah komplit ini teman-teman ya. Jadi sekarang kita tinggal cocokkan aja ya. Ini cocokkan aja, bagaimana cocokinnya ya. Kita sama-sama belajar supaya kita semuanya bisa ya. Jadi ini adalah satu sisi di mana tidak ketemu. Nah, kalau tidak ketemu ini, ingat next stepnya itu adalah putaran kanan 1 kali 1 ronde, putaran kiri 1 ronde, putaran kanan 5 ronde, putaran kiri 5 ronde ya. Harus ingat ya, jadi saya ulangin ya supaya bisa kita ketemu semuanya lapisan ketiganya satu warna. Itu harus diulang, kalau sekali nggak dapat ya harus 2 set ya. Jadi 1, oke, 2, oke, ini putaran kiri ya. Terus ini 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah, putaran tangan kiri 1, 2, 3, 4, 5. Masih belum ketemu kan? Masih belum ketemu nih. Nah, sudah ada ketemu nih, semuanya merah nih, tinggal yang lain. Nah, kalau sudah ada ketemu yang merah kayak begini, ini teman-teman hadapin ke yang full merah ya. Kita lakukan lagi tadi, putaran kanan 1 kali, putaran kiri 1 kali, putaran kanan 5 kali, putaran kiri 5 kali ya. Jadi ketemu nanti. Oke, kita coba sama-sama. 1, 2, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Oke, sekarang kita putaran sebelah kiri 5 kali, 5 set ya. 1, 2, 3, 4, 5. Look at this, finally we did it. Sama-sama belajar, terima kasih. Jangan lupa subscribe, thank you.